Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semua. Nah, kita ketemu lagi ya di pertemuan kelima kita. Kali ini kita akan membahas tentang masyarakat hukum adat ya, melanjutkan dari yang pertemuan kemarin. Baik, seperti biasa, kita sebelum memulai perkuliahan ini, marilah kita awali dengan bacaan umul kitab terlebih dahulu. Al-Fatihah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan terkait dengan masyarakat hukum adat, ya. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat ya yang sekarang berkembang, maju ya, seseorang itu sebagai anggota masyarakat tidak hanya terikat pada suatu keanggotaan persekutuan saja, ya seperti yang kita bahas kemarin. Tapi sekarang itu mempunyai lebih dari suatu kesatuan keanggotaan di dalam persekutuan di masyarakat. Misalnya, seorang warga desa adalah anggota persekutuan kekerabatan sanak sedulur, anggota persekutuan ketetanggaan lembaga sosial desa, dan anggota persekutuan keorganisasian baik itu golongan partai politik, perkumpulan pengajian, dan sebagainya. Jadi perannya seseorang itu tidak hanya pada satu persekutuan saja di perkembangan sekarang ini. Kemudian kita lanjutkan dari yang kemarin terkait dengan bentuk-bentuk persekutuan hukum adat sendiri. Bentuk-bentuk persekutuan hukum itu dibedakan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah persekutuan kekerabatan keluarga, kerabat, dan marga. Ya. Persekutuan kekerabatan adalah bentuk-bentuk hubungan kekerabatan yang terjadi karena ikatan darah genealogis ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang genealogis, yaitu yang berdasarkan keturunan. Nah, di dalam persekutuan kekerabatan keluarga, kerabat, dan marga ini berdasarkan keturunan baik melalui garis ayah atau patrilineal atau melalui garis ibu matrilineal dan juga melalui garis kedua orang tua ya, parental bilateral. Nah, yang termasuk di dalam hubungan kekerabatan adalah anggota kerabat yang terjadi karena hubungan perkawinan cucu, perkawinan semenda, bebas, dan ikatan adat bersaudara angkat. Persekutuan kekerabatan itu juga mempunyai tata tertib adat ya dan pimpinan sendiri, bahkan ada kalanya punya harta bersama untuk kepentingan milik bersama. Di Indonesia sendiri ada 3 contoh daerah yang menganut sistem persekutuan kekerabatan. Yang pertama ada di daerah Batak yang persekutuan kekerabatannya itu bersifat patrilineal. Ya, dalam menyatakan kerabat satu keturunan menurut garis bapak dipakai istilah marga kalau di Batak. Marga itu apa? Yaitu suatu kesatuan anggota kerabat yang berasal dari satu bapak asal. Nah, nama marga sendiri ada kalanya merupakan nama daerah, kampung, kampung asalnya, dan nama leluhur. Misalnya di daerah Toba itu terdapat nama marga Huta Barat, Huta Pea, Huta Soit, Huta Julu, dan sebagainya. Nama marga yang merupakan nama leluhur misalnya adalah Panggabean, Simatupang, Silitonga, Siregar, Nasution, Lubis, dan lain sebagainya. Itu yang merupakan nama leluhur. Nah, di daerah Karo itu dipakai istilah merga. Misalnya merga Silima yang terdiri dari merga Ginting, merga Karo-Karo, merga Perangin-angin, merga Sembiring, dan merga Tarigan. Jadi berdasarkan apa ya, kalau di Karo itu tadi istilahnya merga bukan marga ya, hanya ya kayak Melayu sama kita ya, itu kan sedikit bedanya. Setelah di Batak itu ada yang kedua adalah di daerah Lampung ya, dalam menyatakan kerabat satu keturunan menurut garis bapak dipakai istilah buai. Nama-nama buai dipakai nama bapak asal, misalnya buai Nunyai, buai Unyi, buai Nuban, buai Subing, buai Bolan, buai Belunguh, buai Pemuka, dan sebagainya. Ada juga istilah
punyimbang ipun. Artinya yang dihormati. Nyimbang artinya yang mewarisi. Yang dipakai untuk menyebutkan kepala atau ketua suatu kelompok keturunan. Misalnya penyimbang buai untuk kepala keturunan. Penyimbang menyanak untuk kepala kerabat kecil. Penyimbang nuwo untuk kepala kerabat serumah besar. Dan penyimbang marga untuk kepala kerabat yang masih satu marga. Jadi istilahnya di tiap-tiap daerah itu beda-beda. Kemudian para penyimbang terdiri dari satu keturunan, ya, dari satu keturunan inti atau gabungan dari beberapa keturunan yang tidak dipilih, tetapi berdasarkan keturunan yang dilimpahkan kepada anak laki-laki tertua dari keturunan yang tertua. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu ada di daerah Minangkabau, ya, yang dimana persekutuan kekerabatannya itu menganut sistem matrilineal dalam menyatakan suatu kerabat satu keturunan ibu asal. Dipakai istilah parwik perut, ya. Nah, sebuah parwik ini dikepalai oleh penghulu yang dipilih dari anggota kerabat pria yang dianggap cakap. Lalu persekutuan tadi, ya, setelah persekutuan kekerabatan sampai ke marga tadi, yang kedua adalah persekutuan tetangga kampung, dusun, desa, kuria, nagari, atau marga. Yaitu hubungan berseberangan rumah yang ikatannya didasarkan atas rasa kekeluargaan antara sesama anggota karena mendiami satu kesatuan tempat kediaman di pedukuhan atau di desa. Jadi dengan tetangga kita, ya. Nah, peribahasa Jawa itu juga mengatakan bahwa dudu sanak dudu kadang ning yen mati melu kelangan. Ya, ini yang bukan Jawa mungkin agak bingung maksudnya apa, ya. Bukan saudara, bukan satu keturunan, tapi kalau meninggal itu ya ada rasa ikut kehilangan. Itu peribahasa bahasa Jawa, ya. Nah, peribahasa ini itu menunjukkan bahwa kepribadian bangsa Indonesia asli yang tradisional di pedesaan, tapi pengaruhnya terbawa juga oleh masyarakat di kota, ya, yang mana rasa kekeluargaannya masih kuat di dalam kehidupan bertetangga. Ya, banyak ya yang mungkin mereka berasal dari desa, kemudian dia ke kota, kemudian rasa kekeluargaannya yaitu tadi tonggo rasa saudara, ya. Yaitu istilahnya seperti itulah. Tetangga tapi seperti saudara. Nah, dalam kepribadian ini berlaku asas tolong menolong, ya, tanpa melihat adanya hubungan kekeluargaan, kesukuan, keagamaan, golongan dan aliran. Nah, di dalam hubungan ini yang dilihat adalah hubungan ketetanggaan sebagai tetangga satu lingkungan tempat kediaman, sekampung atau segang, sedesa atau juga setempat kerja, ya. Kalau kita nanti bekerja atau seperti teman-teman sekarang ini, ya, satu kelas itu merasa udah kayak saudara sendiri. Nah, itu juga masuk ke sini. Bentuk persekutuan ketetanggaan dibedakan di dalam dua macam. Ya, persekutuan yang organisasi kemasyarakatannya berdasarkan kesatuan wilayah semata-mata teritorial, ya. Kalau teritorial kan berdasarkan wilayah, ya, kemarin kita sudah membahas. Kemudian yang kedua, persekutuan yang organisasi kemasyarakatannya berdasarkan kesatuan wilayah dan kesatuan keturunan atau kekerabatan teritorial genealogis. Jadi selain wilayah juga ada unsur-unsur keturunan, ya. Kalau kita lihat yang masih kental itu yang ada di desa-desa, ya. Itu biasanya satu desa itu kebanyakan masih saudara semua, misalnya itu adalah genealogis dan masih satu wilayah teritorial genealogis. Nah, persekutuan yang semata-mata bersifat teritorial seperti Meunasa atau Gampong yang dikepalai oleh Imam atau Gucik di Aceh, dusun yang dikepalai oleh Krio di Sumatera Selatan, lembur yang dikepalai oleh Mandor di Pasundan, desa yang dikepalai oleh lurah di Jawa atau kalian desa di Bali. Persekutuan yang bersifat teritorial genealogis seperti Uta di Batak,
atau kampuang di Minangkabau yang dikepalai oleh penghulu. Jadi kalau penghulu di sini kan yang menikahkan. Nah, di sana itu kepalanya ya, kepala persekutuan di mana itu bersifat teritorial genealogis di Minangkabau, di Kampuang Minangkabau. Tiuh yang dikepalai oleh Tamukung di Timur Dawan, Soa yang dikepalai oleh Kepala Soa di Ambon. Jadi istilahnya per wilayah berbeda-beda. Adanya dua macam bentuk persekutuan ketetanggaan menyebabkan adanya dua macam sistem kepemimpinan di desa. Ya, kalau lurah di tempat kita kan berdasarkan teritorial karena wilayah saja. Desa yang berdasarkan kesatuan wilayah, kepemimpinan desa dipegang oleh kepala desa yang sekaligus menjadi ketua lembaga musyawarah desa dan bertindak sebagai kepala adat. Nah, sedangkan desa yang tidak hanya berdasarkan kesatuan wilayah, tetapi juga kesatuan kerabat atau adat, kepemimpinan desa dipegang oleh kepala desa dan kepemimpinan adat dipegang oleh kepala adat dengan musyawarah adatnya masing-masing. Jadi kalau ada tidak hanya teritorial, itu ada kepala adatnya masing-masing. Kemudian setelah persekutuan tadi, yang kedua yaitu yang ketiga persekutuan keorganisasian, perkumpulan sosial budaya, agama, sosial, ekonomi, dan politik. Adalah suatu hubungan keanggotaan di dalam organisasi atau perkumpulan di mana para anggotanya itu terikat satu sama lain berdasarkan rasa kekeluargaan karena terhimpun dalam satu kesatuan organisasi. Misalnya kita terhimpun di dalam satu organisasi di misal di kampus ya, teman-teman kan ada organisasi sini. Nah, itu kalian merasa bahwa satu organisasi itu punya suatu ikatan ya berdasarkan rasa kekeluargaan. Nah, itu ikutnya persekutuan keorganisasian, perkumpulan sosial budaya, agama, sosial politik, ekonomi. Organisasi atau perkumpulan dapat terbentuk sederhana yang tidak teratur dan modern, ya, yang teratur dengan memakai anggaran dasar dan ART, anggaran rumah tangga yang tertulis. Misalnya perkumpulan keagamaan, seni budaya, olahraga, golongan politik, dan sebagainya. Istilah perkumpulan itu berasal dari kata kumpul yang berarti adalah bersama-sama menjadi satu. Nah, kumpulan artinya kelompok yang telah berkumpul, sedangkan perkumpulan berarti tempat berkumpul atau tempat berhimpun menjadi satu. Di Indonesia sendiri itu banyak sekali perkumpulan dengan berbagai nama. Ya, menurut tujuan perkumpulan, nama tempat atau pemimpinnya dan sebagainya. Perkumpulan keagamaan yang sederhana sering tidak memakai nama tertentu, misal hanya pengajian ya. Tapi untuk membedakan kan kadang pengajian malam Selasa ya, misal pengajian malam Jumat seperti itu kan banyak sekali dinamakan agar untuk membedakan saja. Pengajian dipimpin oleh guru agama tertentu atau secara berganti-ganti ya. Perkumpulan juga ada yang bersifat lokal, terbatas pada lingkungan tertentu atau tempat-tempat tertentu. Misalnya nih, ada perkumpulan mahasiswa dan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia yang tujuannya memperkuat kekeluargaan sedaerah asal. Kalau teman-teman ini semester 8 karena tidak terkena efek pandemi kemarin ya, mungkin teman-teman ini sudah ikut perkumpulan-perkumpulan. Ada perkumpulan mahasiswa asal Kebumen ya, perkumpulan mahasiswa asal Kendal, Tegal ya, itu kan ada di situ. Kalau teman-teman ada, nah itu yang bersifat lokal. Perkumpulan juga disebut dengan himpunan atau komite, misalnya Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Semua bentuk organisasi yang beraneka ragam itu mempunyai pemerintahan organisasi sendiri. Kemudian pengurus yang tetap dan teratur berdasarkan hukum adatnya masing-masing. Jadi organisasi adalah suatu sistem susunan hubungan-hubungan antar pribadi di mana hubungan itu berlaku menurut hukum adat yang terlepas dari hukum ketatanegaraan yang umum. Ya.
Beberapa pendapat para sarjana tentang persekutuan hukum adat ya menurut Suroyo WP itu menyebutkan bahwa persekutuan hukum adat adalah kesatuan-kesatuan yang punya tata susunan teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri baik secara material maupun imaterial. Menurut Jaren Saragi, persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang-orang sebagai satu kesatuan dalam susunan yang teratur dan bersifat abadi, serta memiliki pimpinan dan kekayaan baik berwujud ataupun tidak berwujud dan mendiami alam hidup di atas suatu wilayah tertentu. Ini menurut beberapa ahli. Itu sebenarnya saling berkesinambungan dan hampir sama ya antara satu ahli dengan ahli lainnya. Kemudian Van Vollenhoven ya adalah persekutuan hukum sebagai suatu masyarakat hukum yang menunjukkan pengertian-pengertian kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah yang tetap, penguasa atau pengurus dan harta kekayaan. Lalu menurut Terhar, persekutuan hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa, dan mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud. Di mana para anggota kesatuan masing-masing itu mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorang pun di antara para anggota itu punya pikiran untuk membubarkan diri atau keluar dari ikatan yang telah tumbuh. Ya, atau dalam artian tidak mau melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. Jadi kayak terikat aja di situ. Itu persekutuan hukum adat. Contoh persekutuan hukum adat dapat dilihat dari masyarakat di Minangkabau yang memperlihatkan unsur-unsur di atas yang dijelaskan oleh para sarjana tadi. Misalnya, famili di Minangkabau itu dikepalai atau diketuai oleh penghulu andiko. Bagian-bagian famili itu masing-masing menempati satu rumah jure yang dikepalai oleh seorang tunggane atau mama. Ya, mama kepala waris dan secara bergiliran dipimpin oleh beberapa nenek. Tetapi kepala famili selalu seorang penghulu andiko yaitu seorang laki-laki. Terhadap suatu kesatuan lain umpamanya famili lain, desa nagari, orang asing dari luar kesatuan sendiri ataupun pemerintahan yang lebih atas, famili itu selalu bertindak sebagai suatu kesatuan yang bulat. Tiap famili itu juga mempunyai kekayaan yang berwujud berupa harta pusaka. Yaitu apa? Harta yang dimiliki karena didapat dan dipelihara secara turun-temurun dan ditempatkan langsung di bawah pengurusan penghulu andiko. Selain kekayaan berwujud ini, ada juga kekayaan yang tidak berwujud berupa antara lain gelar-gelar ya. Tak seorang pun di antara anggota famili itu mempunyai keinginan untuk membubarkan familinya atau meninggalkannya. Melepaskan diri dari kesatuan famili ini sama seperti yang dinyatakan oleh Terhar tadi ya, bahwa tidak mau melepaskan diri dari keanggotaan di dalam persekutuan hukum adat tersebut. Oke. Famili dikuasai dan diikat oleh dan tunduk pada peraturan-peraturan tertentu yang merupakan suatu sistem peraturan hukum yang dipertahankan oleh kepala adat masing-masing dan dianut oleh para anggota dengan sepenuh hati dan kepercayaan. Famili Minangkabau menjadi persekutuan hukum yang paling kecil tetapi paling rapi. Berbeda dengan keluarga di dalam masyarakat Jawa, Aceh, keluarga bukan merupakan suatu kesatuan yang tetap. Ya, keluarga akan bubar sesudah anaknya mencapai umur dewasa dan meninggalkan keluarga untuk membentuk keluarga yang baru. Nah, mungkin itu dari saya untuk masyarakat hukum adat. Silakan teman-teman kita nanti lanjutkan diskusi ya. Sesuai dengan kesepakatan nanti kita akan menggunakan platform apa. Silakan boleh sharing juga, mungkin ada teman-teman di sini yang berasal dari desa adat yang masih kental sekali ya, bukan di kota kayak kota di tempat kita sekarang. Silakan kita lanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Terima kasih untuk atensi dan perhatiannya. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.